Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala fi kitabihi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masuk ke bait 12 dan 13. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala an-nadhim ila tabaqatid dunya yaqulu bi fadlihi fatufraju abwabus samai wa tuftahu yaqulu ala mustaghfirun yalqa ghafiran wa mustamnihun khairan wa rizqan wa yumnahu. Berkata al-musannif rahimahullah ta'ala ila tabaqid dunya. Ini lanjutan dari bait ke-11. Bait ke-11 kita baca dulu. Halaman berapa kemarin? Ya, halaman 96. Di halaman 96 di bait ke-11 ya, An-Nadhim menyatakan wa qul yanzilul jabbaru fi kulli lailatin bila kaifa jallal wahidu al-mutamaddahu. Ini di bait ke-11 beliau menyatakan wa qul, dan katakanlah yanzilul jabbar, bahwasanya Allah yang maha jabbar dia turun fi kulli lailatin, pada setiap malam, bila kaifa jallal wahidu al-mutamaddahu, tanpa bagaimana bentuk turunnya jallal wahidu al-mutamaddahu, yang layak lagi terpuji. Maka ini masih sambungan dari sifat nuzul, sifat turun yang layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menyatakan ila tabaqid dunya, maka turunnya Allah itu sampai ke tabaqid dunya, tingkat dunia, artinya sampai ke dunia ini, ke langit dunia. Karena diketahui langit itu ada 7 lapis, dan dalam riwayat disebutkan bahwa satu langit ke langit yang lainnya berjarak 500 tahun perjalanan. Fatufraja, kemudian yamunnu bifadlihi, Allah mengaruniakan dengan karunia-Nya. Fatufraju abwabus samai wa tuftahu, maka tufraj itu maknanya sama dengan tuftah, maka dibukakanlah pintu-pintu langit, tuftahu, dibukakan. Yaqulu, kemudian Allah berfirman, ala mustaghfirun yalqa ghafiran wa mustamnihun khairan aw wa rizqan fayumnahu. Ini tentunya min babil hikayah.
yang ini merupakan saduran dari asal hadis yang merupakan firman Allah sebagaimana dikutip oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih, yang Allah Ta'ala berfirman, ini min babil hikayah, hikayat dari asli hadis, teks hadis yang bunyinya maknanya sama. Ala mustaghfirun, ketahuilah orang-orang yang minta ampun, yalqa ghafiran, maka dia akan menjumpai Allah yang Maha Pengampun. Wa mustamnihun khairan wa rizqan fayumnahu, dan orang yang meminta kebajikan dan yang meminta rezeki, fayumnahu, maka dia akan diberi apa yang dia minta berupa kebajikan dan rezeki tadi. Sudah bisa dipahami sini ya. Kita baca penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, asy-syarh penjelasan. Yaqulul qaulun nadimi rahimahullah ta'ala ila tabaqid dunya. Perkataan ya, Sahibul Manzumah Ibnu Abi Daud rahimahullah bahwa Allah turun ila tabaqid dunya, sampai ke tingkatan dunia, ay yanzilu ila tabaqil al-adna minas samawat, itu Allah turun sampai ke tingkatan yang paling bawah, yang paling rendah dari langit-langit. Lianna as-samaa sab'u tilaqin, karena langit itu ada 7 tingkatan. Allah Ta'ala berfirman, alam tara kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Apakah kalian tidak melihat bagaimana Allah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat? Ba'duha fawqa ba'din, sebagiannya di atas sebagian yang lain. Sebagaimana tadi kita isyaratkan bahwa dalam sebuah riwayat disebutkan jarak antara satu langit ke langit yang lainnya itu jaraknya 500 tahun perjalanan. Fayanzilu jalla wa ala kaifa yasha'u ila sama'i dunya, maka Allah jalla wa ala itu turun, ya, turun jalla wa ala kaifa yasha', dengan bentuk yang ia inginkan, yang ia kehendaki, ila sama'i dunya, ke langit dunia. Maka turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia ini tanpa kita serupakan dengan turunnya makhluk dari satu tempat ke tempat yang di bawahnya. Maka untuk menolak tasbih, untuk menolak penyerupaan, jangan sampai terjadi penyerupaan walaupun itu di benak kita, belum kita utarakan, belum kita katakan kepada orang lain, maka dinafikan dulu takyif, memikirkan bentuknya. Maka memikirkan bentuknya, singkirkan dari sanubari kita, dari benak kita. Maka dengan menyingkirkan tasbih, hilanglah. Menyingkirkan takyif, hilanglah tasbih. Karena tasbih itu kebanyakan berasal dari takyif, dari memikirkan bentuknya. Qala ila sama'i dunya, bagaimana turunnya Allah ke langit dunia, yakni as-sama'ah allati talil ard, yaitu langit yang dekat dengan bumi. Wa qaulun nadimi rahimahullah yamunnu bi fadlih, Allah turun ke langit, langit tingkatan dunia, dan dia memberikan karunia, memberikan dengan karunia-Nya. Wa yaqulu subhanahu, maka Allah berfirman pada saat tersebut ketika dia turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia, hal min sa'ilin fa'utiyah, apakah ada yang meminta, aku akan berikan. Hada manun wa fadlun minallah, ini adalah karunia, anugerah dan karunia dari Allah. Fayaqulu, dan Allah juga berfirman, hal min mustaghfirin fa'aghfirlah, hal min ta'ibin fa'atuba alaih, apakah ada yang orang yang meminta ampunan, aku akan ampuni, aku akan tutupi dosanya. Apakah ada yang bertobat, aku akan memberikan dia tobat. Wa kullu hadza min fadlih,
Subhanahu wa ta'ala. Semuanya ini adalah dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'ridu ala ibadih, yang Allah tawarkan kepada para hambanya, karamahu wa judahu, berupa kemuliaannya dan pemberiannya. Wa lihada yustahabbu lil muslimi, oleh karena itulah dianjurkan bagi setiap muslim ayyaquma akhirul lail hina yabqa sulusul lailil akhir, agar dia bangun di akhir malam ketika masih tersisa sepertiga malam terakhir. Ya, sering kita ulang-ulang bagaimana menghitung sepertiga malam terakhir. Misalkan terbenamnya matahari itu pukul 6 sore 18. Kemudian munculnya subuh itu pukul 5 misalkan. Ya, pukul 5. Maka jarak dari jam 6 sampai jam 5 itu berapa? 11 jam. 11 bagi 3 berapa? 3,3 lebih. Nah, gitulah ya. Maka jam 6 sampai jam 6 sampai jam 9 lewat sampai setengah 10 lah, itu adalah sepertiga malam pertama, sepertiga malam yang awal. Ya. Nah, kemudian ya, sulusul lailil akhir itu, sulusul lail al-awwal. Kemudian dari setengah 10 sampai ke jam 1-an, ya, itu adalah sepertiga malam yang kedua. Kemudian dari jam 1-an tadi sampai masuk jam 5 itu adalah ya, jam 1 lewat itu adalah sepertiga malam terakhir. Dari mulai sepertiga malam yang pertama yang terakhir awalnya sampai masuknya waktu subuh, itu namanya sepertiga malam yang terakhir. Ya, itu namanya sepertiga malam yang terakhir. Nah, ya, jadi sepertiga malam yang terakhir jangan dipahami itu di awalnya saja. Kan misalkan jarak maghrib sampai subuh fajar shadiq itu 11 jam dibagi 3. Nah, 3 yang terakhir itu awal, bukan sampai masuknya fajar shadiq. Itu sepertiga malam yang terakhir. Di situ waktu yang mustajab. Ya. Kemudian wa ayyakuna mustayqidan yusalli wa yadallaha wa yaghfir. Kemudian dia bangun, mustayqidan, bangun dari tidurnya, salat, berdoa dan beristighfar. Fa innahu waqtu qabulid du'a, karena itulah waktu diterimanya doa, dikabulkannya doa. Wala yanamu fi hadzal waqti wa yahrimu nafsah. Ya, maka selayaknya dia tidak tidur di waktu tersebut sehingga hal tersebut menghalangi diri dia. Yahrim di sini menghalangi. Menghalangi dari apa? Menghalangi dari dapatnya keutamaan tadi. Kesempatan yang besar ditawarkan oleh Allah. Siapa yang mau beristighfar, siapa yang mau bertobat, siapa yang mau minta, dapat. Kama yaf'alu katsirun minal mahrumina alladzina yashamuna al-laila, sebagaimana dilakukan oleh banyak orang yang mahrumin, oleh orang-orang yang terhalangi dari mendapatkan demikian, yaitu mereka yang begadang di malam hari. Begadang itu tidak penting. Kalau begadang itu dalam rangka thalabul ilmi, piket, kerja, ribat apalagi, nah itu tidak masalah. Kena shift, itu tidak masalah. Ya, nah, ya mengenai kena shift, ya ini ya kena shift 3 misalkan. Nah, ini para ulama telah menjelaskan hal ini, ya, telah menjelaskan hal ini. Semisal Al-Imam An-Nawawi di kitab beliau Minhajut Talibin, buku fikih madzhab Syafi'i. Bahkan salah satu buku fikih yang menjadi rujukan patokan ya kemu'tamatan ini adalah kevalidan dari madzhab Syafi'i. Ya, mengenai bab pembagian malam bagi seorang yang punya istri lebih dari satu. Bagaimana kalau seseorang itu kerja di malam hari, semisal dia haris, penjaga, disebutin oleh Imam An-Nawawi. Artinya kerja malam itu sudah disebutkan di era salaf. Itu shift 3 misalnya, itu sudah disebutkan oleh para ulama. Nah, jadi tidak selalu tercela. Kerja shift 3, lo udah mau gimana lagi?
Ya, bisa dipahami sini nggak? Wah, anak nasib 3. Oh, antum di Al-Quran Allah bilang malam itu buat istirahat, antum malah kerja. Oh, gimana? Pembagian dari kantor. Cari kerja yang lain. Wah, kalau sulit cari kerja tempat lain, ya nggak masalah. Kita nasib 3. Nah, barakallahu fikum. Disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah taala mengenai hal ini. Ya, bagaimana orang yang kerja di malam hari, pembagian dia dengan waktu istrinya itu gimana? Dijelaskan oleh beliau. Dijelaskan oleh para pencarah kitab Minhaj At-Talibin tersebut. Semisal Khatib Asy-Syirbini, Al-Haythami, kemudian Ar-Ramli dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Semuanya tidak mengingkari. Nah, barakallahu fikum. Ya, yang diingkari di sini adalah ia tidak tidur di malam hari, mengisi waktunya tersebut dengan hal-hal nonton bola misalkan. Begadang nggak jelas, muzakarah enggak. Imam Syafi'i begadang pernah nginep di rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Begadang nggak tidur ya, tapi tafakkur memikirkan beberapa masail fiqhiyah. Barakallahu fikum. Ya, di sini ya. Nggak main internet ya. Malam-malam browsing apa? Taib. Wa idza shara akhirul laili namu hatta an salatil fajr al-faridah. Apabila akhir malam sudah masuk, mereka akhirnya tidur karena begadang sampai jam 2, sampai jam 3 tidur, habis itu tidur ya, hingga akhirnya masuk sholat fajar, akhirnya mereka bangun pas sholat fajar. Ini kata Syekh, hadza hirmanun, maka ini adalah dia orang ini tercegah. Ya, tercegah dari apa? Dari mendapatkan kebaikan tadi, kesempatan, chance yang besar dari Allah. Waliyadzubillah. Fayanbaghi lil muslim an yanama mubakkiran, maka sudah selayaknya bagi seorang muslim dia tidur lebih awal, wa yu'awwida nafsah, dan dia membiasakan diri dia, melatih diri dia. Nah, ini ya, kalau habis isya ya nggak ada kegiatan ya tidur aja. Ya, kata Nabi SAW atau kata para sahabat ya dalam sebuah hadis yang sahih ya disebutkan anna Rasulullah SAW kana yaqra'u an-nawma qabla al-isya wal hadis ba'dahu. Nabi SAW ya beliau membenci tidur sebelum isya dan bincang-bincang setelahnya. Artinya bincang-bincang yang nggak bermanfaat. Kalau bincang-bincang yang bermanfaat boleh. Al-Imam Al-Bukhari membawakan beberapa bab tersendiri mengenai hal ini di dalam sahihnya. Al-Imam Bukhari misalkan menulis bab ya, bab as-samar ya fil fiqh wal khair ba'da isya, bab begadang ya. Begadang membahas fikih ya. Begadang membahas fikih dan kebaikan ya, setelah isya. Kemudian Imam Bukhari menulis bab lagi, bab as-samar ma'ad dhaif wal ahl. Bab begadang ya, tidak tidur setelah isya itu karena ngobrol dengan tamu atau ngobrol dengan istri. Boleh. Ngobrol sama tamu, kadang tamu datang malam. Atau ngobrol dengan istri, bercanda-bercanda, ngobrol lain, ini boleh. Ya nggak belum? Ya belum. Brandy, jomblo gimana? Nah, ini santri ini. Kalau habis isya jangan, kalau ngobrol murojaah boleh. Saya akan bacakan sedikit ya pernyataan Al-Imam An-Nawawi. An-Nawawi menyatakan dari syarah Sahih Muslim setelah membawakan hadis tadi. Wattafaqa al-ulama ala karahatil hadisi ba'daha illa ma kana bi khairin, kata Imam An-Nawawi. Para ulama bersepakat atas kemakruhan berbincang-bincang setelah isya, kecuali berbincang-bincang tersebut terdapat kebajikan. Ya, ngurus lingkungan. Berbincangnya setelah isya, bagaimana nih besok rapat gotong royong, rapat masjid, ya, atau kajian, atau mudzakarah, atau merenung, mikirin ya, babul fikih ya, kalau antum semisal Al-Imam Syafi'i ya, murojaah. Jangan nonton bola, la ilaha illallah, nonton bola.
musibah. Ini musibah ini. Makanya saya ya itu selalu berdoa kalau Indonesia tanding pada Isya, semoga kalah ya. Semoga kalah ya. Udah deh, Indonesia itu, kita ini orang Indonesia. Kalau Indonesia itu main bola pentas level tertinggi, pasti yang awamnya maupun tolibnya, bahkan ustadznya ikut nonton bola. Nah, mendingan doain aja deh, modal aja Indonesia deh di babak kualifikasi. Kalah 10-0. Enggak apa-apa, biarin ya. Orang nggak ada pahalanya kok kalau menang, ya apa yang mau dibanggain? Nggak ada pahalanya kalau menang. Apa pahala kebaikan buat kita? Ya, doain aja udah kalau nggak usah ikut bola-bolaan. Nggak ada ya, nggak ada kebaikan sedikit. Ya. Dan antum seharusnya begitu. Kalau Indonesia main, doain lah. Hah? Apa? Bangga. Apa yang mau dibanggain? Lihat orang-orang habis Isya, pas Isya mereka dari maghrib udah di situ. Bahkan sore yang ngantri tiket. Ya, tandingnya habis Isya misalkan, maghrib di situ. Main bola habis maghrib, Isya lewat. Enggak sholat. Kalaupun sholat di musola stadion, berapa stadion dibanding dengan penuhnya manusia. Nah, lihat, belum lagi pemirsanya di TV. Ya, pemirsanya di TV. Kan tadinya habis Isya, saya udah sholat Isya. Nah, masuklah ke tadi. Kelarangan anna Rasulullah SAW kana yakrahu an-nauma qabla al-Isya wal hadits ba'dahu. Masuk larangan tadi. Enggak penting, udah tinggalin. Nah, kalau Indonesia main, doain kalah ya Allah, semoga Allah kalahkan gitu. Udah patriot, enggak nasionalisme. Wah, dari mana nasionalisme itu diukur pakai dukungan ke bola apa enggak? Justru supaya semakin kita bertakwa, negeri ini barokah bukan dengan apa-apa, melainkan dari Allah keberkahannya. Kita berdoa negeri ini dijaga. Ya, Saul lihat. Pernah nggak doain Indonesia kalah main bola? Nggak pernah. Doain. Ikut apa Indonesia? Doain kalah ya. Doain aja kalah. Innama syai'u bil i'tiyad, karena sesuatu itu bisa dengan terbiasa. Nah, innama syai'u bil i'tiyad. Kalau bahasa kita, sesuatu itu bisa karena biasa. Ini bahasa Arabnya inilah kurang lebih. Ya, li ajli ayyakuma akhiral lail, supaya nanti bisa bangun di akhir malam. Fa idza al-awwada nafsahu hada ta'awwadat. Nah, apabila dia sudah membiasakan diri dia, maka diri dia akan terbiasa. Ta'awwadat fi'il madi, fa'ilnya dhamir mustatiriyah, kembalinya ke nafs. Karena nafsun itu adalah muannas, ya, maknawi. Maka jiwa akan terbiasa. Amma idza awwadaha al-kasala wan nauma. Adapun kalau dia biasakan malam tersebut ya untuk malas-malesan, untuk tidur semalam suntuk, fa innahu yadhkuru 'alaiha, maka dia akan berat untuk bangun di sepertiga malam terakhir. Hatta al-qiyam li shalatil fajr, sampai-sampai untuk sholat subuh sekalipun. Wa yanbaghi lil muslimi an la tafutahu hadhihi al-fursah, maka sudah selayaknya bagi seorang muslim untuk tidak terlewatkan kesempatan ini. Wa hada an-nida'u al-ilahi, inilah seruan ilahi. Wa yakuna hadiran, maka semestinya dia hadiran, artinya dia menyambut seruan ilahi tersebut. Wallahu jalla wa ala yaqulu bi wasfi ibadihi al-muttaqin. Allah jalla wa ala berfirman mensifati hamba-hambanya yang bertakwa, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, mereka di malam hari sangat sedikit tidur. Wa bil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Wa qala wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Wal istighfar waqta sahar lahu maziyatun ala ghairihi minal awqat, maka beristighfar di waktu sahur memiliki nilai plus,
ya memiliki nilai lebih dibanding waktu-waktu yang lainnya. Wa qaulun nadim rahimahullah ta'ala fatukraju abwabus samai wa tuftahu, maka pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu langit dibuka, yakni tuftahu abwabul ijabah. Maksudnya apa pintu langit dibuka? Bukan pintu langit dibuka setan bisa masuk semuanya, enggak, yaitu pintu-pintu dikabulkannya doa dibuka. Fayanbaghi lil muslim ayyashwa fi hadhihi sa'ah, maka sudah selayaknya bagi seorang muslim untuk terjaga di waktu ini. Wa yastaghfira wa yatuba wa yas'ala, dan hendaklah dia beristighfar, bertaubat dan meminta kepada Allah. Fa inna abwabal ijabati maftuhatun lahu, karena sesungguhnya pintu-pintu dikabulkannya doa terbuka untuknya. Fa hiya fursatun 'azimah, maka inilah chance yang besar, kesempatan yang besar. Wa qaulun nadim rahimahullah ta'ala yaqulu ala mustaghfirun yalqa ghafira. Kemudian perkataan An-Nadim yaitu Ibnu Abi Daud, ya, Allah Ta'ala berfirman, ya, siapa ala ketahui ala mustaghfirun yalqa ghafira, ketahuilah orang yang beristighfar dia akan mendapatkan, dia akan menjumpai ghafiran, yaitu Allah yang Maha Pengampun. Ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ala itu apa itu ala? Ala adatu tanbih. Ala itu adalah perangkat dalam ilmu bahasa Arab untuk memperingatkan kalimat yang datang setelah ala. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Maka Allah mengumumkan kalimat setelah ala ini penting. Ala, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah qalbu menjadi tentram. Ini ala, maka kalimat ini penting. Ya, mustaghfirun yalqa ghafiran. Siapa yang beristighfar maka dia akan mendapati, berjumpa dengan Allah yang Maha Pengampun. Ala adatu tadbihin, yakni tanabbahu lima sayuqalu. Maknanya perhatikanlah, ya, perhatikanlah dengan apa yang akan dikatakan. Yalqa ghafiran, yalqa ghafiran, dia akan menjumpai ghafiran. Ghafir isim fa'il, ghafara yaqul ghafir, yang Maha Pengampun, yang mengampuni. Ini ma'khudun min qaulih, ini bait ini diambil dari sabda Nabi SAW yang Allah Ta'ala berfirman. Ini firman Allah berarti hadis qudsi, man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Siapa yang beristighfar kepadaku, aku akan ampuni dia. Dan perkataan Nabi Ibnu Abi Daud rahimahullah, wa mustamnihun khairan, dan barang siapa yang meminta kebaikan, yakni man yatlubul manha, siapa yang meminta karunia, wa huwal ata, yaitu al-ata'u, pemberian, ya, man yas'alullaha azza wa jalla mimma yasha'u min al-khair wal rizqi wa ayyi hajatin min hawaijihi, ya, yaitu barang siapa yang meminta kepada Allah azza wa jalla dengan apa saja yang ia kehendaki, minal khair, berupa kebaikan, rezeki, atau hajat, kebutuhan dari hajat-hajat dia. Wa hawaijun nas takhtalifu, sedangkan hajat manusia itu berbeda-beda. Fa yas'alullaha ayya hajatin lahu fiha khairun, maka dia meminta kepada Allah hajat apa saja untuknya yang di mana hajat tersebut terdapat kebaikan. Fa inna Allah yu'tihi bi hadhihi sa'ati aktsara min ghairihi, maka Allah, ya, akan memberikan, ya, di waktu ini apa saja yang ia minta itu lebih banyak dibanding waktu yang lain. Ini yang lagi nyantri belajar, ya, antum nggak bisa bikin diri antum pinter, cepat memahami, cepat menghafal kecuali Allah. Karena Nabi SAW bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dalam urusan agama. Allah akan faqihkan dia. Maka Allah yang membuat seorang faqih, Allah yang membuat seorang paham, Allah yang membuat seorang mengerti apa itu ilmu agama. Bukan karena kemampuan orang tadi,
Kecerdasan orang tadi itu faktor-faktor yang kecil, faktor terbesar, dan inilah yang utama, yaitu pemberian dari Allah. Branding, ya, somol, ya, rezeki, ya, perhatikan ya, sabit, ya, semua santri. Ya. Antum juga ini yang bapak-bapak di sini yang belajar. Oh, saya nggak paham-paham ini ya. Dari dulu ngaji udah lama, belajar bahasa Arab bolak-balik, agak kelar-kelar. Terus subuh jadi satu nggak kelar-kelar. Alhamdulillah di sini selesai jadi satu. Ajrumnya mentok nggak kelar-kelar. Alhamdulillah di sini ajrumnya selesai Pak Edi ya. Sampai salahnya terpaut sabia lagi ya, masya Allah. Nggak kelar-kelar. Kenapa ini? Nah, jangan putus asa. Mungkin kita terlalu berpangku kepada kemampuan diri kita. Ya, percaya diri ini nggak boleh. Ya, siqatun nafs, percaya diri itu nggak boleh dan nggak boleh ada pada diri mukmin. Ya, seorang mukmin nggak boleh sekejap mata pun menyerahkan urusannya kepada dirinya sendiri. Seorang mukmin mesti menyerahkan urusannya. Dia bertawakal, serahkan kepada Allah, hasilnya itu mesti kepada Allah, nggak boleh terlepas kejam mata. Wala takilni nafsi, ya wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan Engkau serahkan urusanku kepada diriku walaupun sekejap mata. Maka kalau ada orang yang kepedean, percaya diri dengan performance-nya, dengan kemampuan dia, itu orang yang sombong. Jadi gitu, ya ini yang santri maupun bapak-bapak lagi belajar. Siapa yang memberikan pemahaman? Allah. Ya, bukan karena kecerdasan kita, kemampuan kita, keuletan kita, kita rajin murojaah, rajin bertanya. Allah. Nah ada orang yang ya blank, muter-muter di situ aja. Satu faktor kali terlewatkan oleh dia. Oh, saya udah murojaah, saya udah kajian ini, ganti guru, ganti kitab, ganti ini, ganti itu. Oh, lupa kali. Nabi aja disuruh ya Allah, wa qul rabbi zidni ilma. Katakanlah, berdoalah, ya Allah tambahilah aku ilmu. Lupa kali, ya, minta dipahamkan. Karena Allah yang memberikan pemahaman. Yufaqihu fid din, Allah yang memahamkan hamba. Allah yang akan memahamkan seseorang, memfaqihkan seorang urusan agama. Nah di waktu ini kesempatan. Mana lagi sekarang? Ya. Wallahu jalla wa ala qaribun mujibun yaqbalu taubata, dan Allah jalla wa ala itu qarib, maha dekat. Mujibun, maha mengijabah, mengabulkan doa. Yaqbalu taubah, menerima taubat. Wa yaghfiru dzunuba fi kulli waqtin. Allah mengampuni segala dosa di setiap waktu. Lakin tujadu awqatun laha khasiyatun takunul al-ijabatu biha aktsara. Akan tetapi tujadu didapati awqatun, beberapa waktu laha khasiyatun, yang waktu-waktu tersebut memiliki kekhususan spesial waktu itu. Takunu al-ijabatu biha aktsar, yang pengkabulan di waktu-waktu yang spesial tersebut itu lebih banyak dibanding waktu yang lainnya. Misal hadal waktu, semisal waktu ini sepertiga malam terakhir. Ya, ingat ya, ngitung sepertiga malam terakhir, misalkan maghrib jam 6 sore, subuh jam 5 pagi, 11 jam. Ya, berarti itu 11 jam dibagi 3. Nah, dibagi 3, pembagian 3 yang awal yang terakhir itulah dimulai sepertiga malam terakhir. Sampai kapan? Sampai masuk fajar shadiq, adzan subuh. Nah, wa mithlu sa'atin lati fi yaumil jum'ah, semisal beberapa saat di hari Jumat. Kama tujadu ahwalun takunul ijabatu fiha aqraba mithlu hari sujud. Semisal didapati beberapa kondisi yang pengijabahan, pengkabulan doa itu lebih dekat, lebih cepat dikabulkan, semisal ketika keadaan sujud. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim,
aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Ya, itu saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya ialah tatkala sang hamba sedang sujud. Sambungan hadis ini kata Nabi, fa'aksir doa, maka perbanyaklah doa. Dalam lafaz yang lain, dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, la turaddu du'a bainal adzan wal iqamah. Itu tidak ditolak doa antara adzan dan iqamah. Maka antara adzan dan iqamah ini ikhwah malah main handphone. Antara adzan dan iqamah ya malah bengong. Ya. Tapi antara adzan dan iqamah itu penting ya. Antara berdoa. Ya. Kalau misalkan ya, di beberapa masjid itu sudah ada timernya, ya, sekian detik lagi mau iqamah, sementara ya kita kayaknya nggak memungkinkan untuk sholat qobliyah atau sholat tahiyatul masjid. Wah, tinggal setengah menit lagi. Sudah beberapa, ya udah doa. Jangan diri aja, ya udah doa. Doa. Ya. Doa sambil berdiri menghadap kiblat, adahkan tangan. Ya. Nah, barakallahu fikum. Wa mithlu halis safar, kemudian pula ketika safar. Lagi safar itu ya. Doa orang yang safar, yutil safar as'asa aghbara yamuddu yadayhi. Yang dia safarnya panjang, sampai kusut, sampai sangat lapar, dia menadahkan kedua tangannya. Wa mithlu halid darurah, kemudian semisal saat genting. Qala ta'ala amma yujibul muttarra idza da'ah, dan siapakah yang mengabulkan doa orang yang kesulitan hingga ketika dia berdoa kepadanya. Ini doa orang kesulitan, kalau dia bermunajat hanya kepada Allah, Allah akan kabulkan. Allah ceritakan bahkan musyrikin, kafir di tengah lautan terombang-ambing oleh badai di lautan. Dia berdoa kepada Allah. Da'allahu mukhlishina lahuddin. Ternyata dia berdoa dengan ikhlas, memurnikan doanya kepada Allah. Allah selamatkan ke daratan. Tapi ketika sampai di daratan, maka kafir lagi. Tapi intinya kalau berdoa kepada Allah semata, walaupun musyrik, gimana kita yang beriman? Ya. Lagi kesulitan jangan panggil yang lain-lain. Nauzubillah min dzalik. Fatu jadu awqatun wa ahwalun takunul ijabatu biha aktsara min ghairiha. Maka didapati beberapa waktu, ya, terdapat beberapa waktu dan kondisi yang ijabah atau pengkabulan doa di waktu-waktu tersebut itu lebih banyak dibanding yang lainnya. Wa illa fa inna Allah jalla wa ala yaghfiru wa yu'ti wa yasma'u du'a. Ya, sekalipun tidak di waktu-waktu tersebut, maka Allah jalla wa ala mengampuni, memberi, mendengar doa. Yujibu fi kulli waqtin min lailin aw naharin. Allah mengabulkan doa di setiap waktu, apakah itu siang, malam, Allah kabulkan. Barakallahu fikum. Ya, semisal di waktu Arafah, Allah turun. Ya, Allah membangga-banggakan ke hadapan malaikat orang-orang yang sedang wukuf di Arafah. Allah turun ke langit dunia. Ya. Dan itu sangat-sangat dekat. Ya, pengkabulan doa seorang hamba dengan Rabb. Nah, ketika apalagi ketika terzalimi, nggak ada hijab antara seorang hamba dengan Allah. Ya, yang penting ya seseorang ketika berdoa di waktu-waktu tersebut, ya dia memenuhi syarat-syaratnya. Itu pakaiannya, daging yang dia makan jangan sampai dari hasil yang haram. Ya, yang kata Nabi fa anna yustajabu lah. Maka bagaimana bisa dikabulkan? Ya berdoa dengan bertawassul, walillahil asmaul husna fad'u biha. Bertawasul dengan asmaul husna, dengan amal saleh. Ya, kemudian berdoa itu juga dengan berselawat. Ya. Kata Nabi SAW, ya, doa, kullu doa mahjubun hatta yusalliya ala Nabi SAW. Ya, setiap doa itu terhalang sampai seorang itu berselawat kepada Nabi SAW. Kemudian kata Syekh,
Wa qaulun nadim rahimahullah wa rizqan fayumnah. Nah, siapa yang meminta kebaikan dan rezeki maka dia akan diberi. Fa kaifa yasuddul insanu an hadza wa yanamu? Maka bagaimana ceritanya seseorang menghalangi diri dia dari keutamaan ini dan dia malah tidur? Ma la yastafidu min qudulin naum. Apa yang bisa diambil faedah dari banyak tidur? Kaifa yaqulu wa yalhu ma'al fadaiyati wal internet. Maka bagaimana dia lalai, dia malah main-main dengan fadaiyat. Fadaiyat ini jamak dari fadaiyah. Ya, kalau terjemahan bebasnya apa ya? Fadaiyah itu kan ruang angkasa. Ini main berselancar di dunia maya mungkin, wal internet dan main-main internet. Ya, malah sibuk. Ya. Boleh selama tadi yang dijelaskan oleh An-Nawawi rahimahullah. Ya, kata Nawawi rahimahullah tadi apa? Wattafaqal ulama ala karahatil hadis ya ba'daha illa ma kana bi khairin. Ulama bersepakat atas dimakruhkannya berbincang-bincang setelah salat Isya kecuali yang ada kebaikan. Ya. Tadi apa kata Bukhari di sahihnya bab ya bab samar bil fiqh wal ghair ba'da isya, bab samar ma'ad dhaif wal ahl. Ya, bab bolehnya begadang setelah Isya. Kalau bahas fikih ada kebaikan. Ya, di bab yang lain bab bolehnya ngobrol-ngobrol setelah sholat Isya bersama tamu dan istri. Ya, jomblo terlupa. Bercanda sama istri itu kebaikan. Itu ya, Saipul nyantri dulu, jangan pikirin dulu. Saipul seneng banget kalau bahas kayak gini-gini, cengar-cengir aja. Jangan pikirin itu dulu, Saipul. Ya, sabit ya. Udah pakai minyak rambut belum hari ini? Nah, ya, mana sekarang? Wah, internet. Apalagi nonton bola ya Allah. Nonton bola. Liga Champions itu biasa malam-malam. Real Madrid versus Liverpool. Waduh. Ya. Pensiun. Ya. Nah, kita hidup di lingkungan sini ya. Jakarta, Bekasi, ya, teman-teman kita kayak begitu juga. Ya, mungkin pernah. Nah, saya pun juga pernah. Tapi udah ngaji, ya udah tinggalin. Udah, tinggalin aja. Ya, namanya ngaji, nambah ilmu. Berarti tahu itu nggak baik. Nggak baik. Nggak usah lagi nonton tengah-malam. 2 kali 45 menit tambah ulasan komentator, tambah waktu istirahat. La ilaha illallah. 2 jam. 2 jam. Oh, tapi kan saya nonton bola aja sambil zikir. Masya Allah. Ini berjalin ya. Gimana mau zikir? Hatinya lalai ya. Mau mengingat Allah tapi fokus ya. Lihat tuh, Allah ini. Bentar lagi gol. Wah, gimana? Gak mungkin lah. Ya, ini ngada-ngada aja ini. Ya, barakallahu fikum. Ya. Dulu ada teman saya, teman kuliah. Dia katanya, oh tapi kan aneh ini, apa namanya, pas waktu istirahat saya sholat tahajud. Sholat istirahat 15 menit saya bilang. Main bolanya 45 kali 2, 90. Banyakan nontonnya pada sholatnya. Masya Allah. Bahkan pernah dia doakan kebaikan buat klubnya. Ada teman saya, ini wallah ya. Wallah, dulu tahun 2005. Itu Liverpool lawan AC Milan. Masih ingat saya itu. Kalah 3-0 di awal. Pas habis besoknya dicerita, oh alhamdulillah doa anak terkabul. Hah? Kenapa terkabul? Iya, di waktu istirahat biar disamakan kedudukan. La ilaha illallah. Ini tertipu ya, maghrur ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, mana lagi sekarang? Ya
Ya, wa yajlisu ma'suran syakhisal basar, sehingga dia duduk tertawan, syakhisal basar, matanya terbelalak, la yataharrak ma'a hadha sanamil khabis, dia enggak bergerak dengan berhala yang jelek ini. Oh, itu berinternet. Berhala disifati oleh Syekh, ya. Dia enggak gerak, sampai enggak gerak, mata terbelalak, wah. Sampai dia tertawan, enggak bisa kemana-mana. Ya, sampai mau makan pun sambil megang itu handphone itu. Mau makan sambil megang handphone. Kata Syekh, ini jadi berhala ini. Hah? Jadi berhala. Berhala khabith, yang jelek lagi. La yamullu wa la yat'ab, dia enggak bosan, enggak lelah. Wa yu'ridu an rabbih subhanahu, dan dia malah berpaling dari Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Yuridu an hadzal khair al-katsir alladhi huwa bi ashaddil hajati ilaiha, dia berpaling dari kebaikan yang banyak ini yang dia sangat butuh kepada kebaikan tersebut, tawaran dari Allah. Fa innahu la ghina bihi anillah jalla wa ala tarfata 'ainin, yang dia sangat butuh kepada Allah jalla wa ala, ya walaupun sekejap mata pun. Fa kaifa yu'ridul insan an hadza wa la yatanabbahu lahu, maka bagaimana seseorang berpaling dari hal ini dan dia tidak memperhatikannya. Masya Allah, disifati oleh Syekh apa? Berhala. Ini yang ngomong Syekh ya, disifati berhala itu. Malam itu main, ada orang nih ya, orang main game itu malam-malam. Main game malam sampai pagi, ya, game online atau game apa. Nah itu ya, ini yang kata Syekh ini, ya, yajlis maksuran syakhisal basar, dia duduk tertawan, matanya terbelalak, la yataharrak ma'a hadha sanamil khabis, dia enggak gerak dengan benda berhala yang jelek. Internet tadi, dia main game online sampai pagi, kan matanya terbelalak begitu. Oh, fokus. Subhanallah. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, mendingan tidur. Nah, kalau dipilih, ya, mending bergadang daripada begituan. Apa tidur? Ya tidur. Minimal ada kebaikan buat kesehatan. Ya, tapi terluput juga. Dibanding yang tadi udah terluput, nggak tidur pula. Tapi barakallahu fikum. Ya. Nah ini yang pertama ini. Ini yang pertama, yaitu dari sisi, yaitu seseorang ya meninggalkan keutamaan yang besar ini ketika Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Ditawarkan 3 hal oleh Allah. Siapa yang mau beristighfar, siapa yang minta, siapa yang mau bertobat, dikasih semuanya. Dia malah berpaling, tidur, malah sibuk sama yang lain. Ini golongan pertama. Tapi golongan pertama ini tidak mengingkari sifat turunnya Allah. Nah, sekarang saya masuk ke golongan yang kedua. Aw yadhhabu madhhabal jahmiyati wal mu'tazilati wal asy'ariyati wa yukadzibu wal iyad billah bi hadzal nuzuli wa yadfihi wa yatahawanu bih. Nah, atau seseorang yang dia berpendapat dengan madhabnya Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah. Akhirnya dia mendustakan, naudzubillah, mendustakan turunnya Allah dan menafikannya. Bahkan dia meremehkannya. Dia bahkan mentertawai siapa saja orang-orang yang berpendapat Allah turun, ya turun hakiki. Kata dia, oh enggak, itu turun majazi. Majazi gimana? Oh itu yang turun amrullah, yang turun rahmat Allah. Wah ini benar kata Ibnu Qayyim di As-Sawa'iqul Mursalah. Majaz itu taghut. Gara-gara majaz orang semuanya mentahrif sifat-sifat Allah. Istawa. Ya, ini taghut benar-benar majaz, taghut. Nah, kita belajar usul fikih kemarin ya, atau 2 pekan lalu. Kajian kita ahad siang ya, bagaimana disyarah ya, Nazam al-Maraqat al-Amriti, Asy-Syaikh Al-Utsaimin menjelaskan hal ini, dan beliau membawakan kalam Ibnu Taimiyah dan guru beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terkait ini. Masih ingat kan? Nah, barakallahu fiik. Lagi pula ya ikhwah, kalau mereka mengatakan yang turun adalah perintah Allah, terus bagaimana perintah bisa menawarkan kepada hamba, siapa yang minta kepadamu?
Aku akan beri man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Aku akan kabulkan istighfar dia, aku akan ampuni siapa yang beristighfar padaku. Siapa yang bertobat, aku akan berikan tobat. Memangnya bisa perintah Allah begitu? Sebagian yang lain mengatakan terjebak dengan mazhabnya sendiri. Itu yang turun bukan Allah. Jadi apa? Rahmat Allah. Nah, berarti rahmat sifat Allah dong. Anda mengakuinya, wahai Asy'ariyah. Asy'ariyah sendiri di pedoman dasarnya mengingkari sifat rahmat. Mereka memalingkan itu adalah iradah. Nah, bagaimana bisa rahmat atau taruhlah rahmat itu bisa menawarkan kepada hamba? Itu adalah Allah hakiki. Ya. Hada asyaddu min alladhi yuridu wa la yanfi. Ini lebih parah daripada orang yang berpaling. Yang berpaling dari penawaran tiga hal dari Allah tadi. Siapa yang beristighfar di sepertiga malam terakhir, siapa yang minta ampun, siapa yang bertobat, siapa yang minta. Nah, dia berpaling, sibuk tidur, sibuk dengan yang lain, ya, walayanfi, tapi tidak menafikan sifat turunnya Allah. Nah, orang yang Jahmiyah tadi itu lebih buruk keadaannya. Ya, dia lebih buruk. Paham gak di sini? Ini Jahmiyah. Mungkin dia nggak seperti orang-orang ahli sunnah yang malas. Ya, ahli sunnah yang malas tidur sampai bangun subuh. Nah, kata Syekh, mereka ini mengingkari, oh itu yang mau turun bukan Allah. Ya. Kata Mu'tazilah. Ini Mu'tazilah lebih ngawur lagi nih. Mu'tazilah di asas agama mereka, asas sekte mereka ialah mengingkari hal-hal yang terkait dengan akidah berdasarkan hadis selain hadis mutawatir. Nah, hadis nuzul, sifat turunnya Allah yang kita bacakan tadi, itu hadisnya mutawatir. Maka nggak ada celah bagi Mu'tazilah untuk lari dari menetapkan hal ini. Ya, maka Mu'tazilah ikut-ikutan Jahmiyah. Oh, itu yang turun bukan Allah, yang turun amrullah, amru rabbik. Na'udzubillah min dzalik. Walakinnahu yuridu wa la yatanabbah. Akan tetapi orang-orang yang menetapkan tidak menafikan, dia berpaling dan tidak memperhatikan. Ini yang lebih jelek lagi, Mu'tazilah, Jahmiyah, Asy'ariyah yang malas. Udah gak mensifati sifat Allah dengan sifat nuzul, dia pun malas lagi di malam hari. Ini keburukan di atas keburukan. Nah. Walau anna waqtan min al-awqati fihi tanzi'u nuqudin aw tanzi'u darahima aw futiha fihi babu musahamatin fi syarikatin wan nasu yarjuna fiha ar-ribha ala tarawna man nasu sha'imun alaysu yughamirun. Kemudian kata Syekh, walau anna waqtan min al-awqat, seandainya waktu-waktu itu adalah tauzi', pembagian pendistribusian ulus duit. Seandainya waktu-waktu itu adalah pembagian uang, atau tauzi'u darahima, atau pembagian dirham-dirham. Atau di waktu-waktu tersebut apa? Futiha fihi babu musahamatin fi syarikah, yaitu waktu dibukanya pintu saham di perusahaan. Apa tuh maksudnya tuh? Pintu saham, apa istilahnya? Ya gitulah ya. Di bursa efek dibukanya itu, nah, pelelangannya, nah itulah. Wa nasu yarjuna fiha ar-ribah, maka orang-orang mengharapkan keuntungan di situ. Ala tarawna man nasu sha'ilun, apakah Anda melihat apa yang orang-orang lakukan? Alaysu yughamirun, bukankah mereka di situ malah berspekulasi, bertaruh kalau dibuka pintu saham di bursa efek dunia, bursa efek Jakarta, atau Syekh di sini berbicara ya di Arab Saudi. Ketika dibuka saham, bukankah orang-orang di situ malah berspekulasi? Ya, bal hadatsa an qatala ba'dhum ba'dan min az-zimami li talabid dunya al-faniyah. Bahkan terjadi an qatala. An ini berarti an apa, Saiful?
Nggak datang kemarin saya full pelajarannya. Hanya apa di sini? Ya, Ahmad, an mukhaffafah minas sakinah. Yang takdirnya annahu. Ya, isimnya domir apa? Domir sya'an. Bahkan terjadi sebagian mereka membunuh sebagian yang lain karena ziham, berdesak-desak. Ya kenapa? Itu lebih dunia al-fani. Hanya dalam rangka mencari dunia yang fana ini. Allati qad tahsul wa qad la tahsul, yang terkadang dia dapat, terkadang enggak dapat. Wa in hasalat rubbama takunu syarran wa wabalan ala sahibiha. Dan kalaupun dia dapat, bisa jadi itu adalah keburukan dan petaka bagi yang mendapatkannya. Wa rubbama takunu hadhil musahamah wa rubbama takunu hadhil musahamatu muharramatan yadkhuluha riba. Dan terkadang saham ini diharamkan. Kenapa? Karena riba bisa memasukinya. Wa rubbama takunu minal maisi wal qimar, dan bisa jadi itu masuk ke dalam perjudian, qimar sama perjudian juga. Wa ma hadza yatanafasun 'alaiha, tapi berdasar walaupun demikian mereka malah bersaling bersaing untuk saham tadi. Wa yaqtatilun, mereka saling membunuh. Wa yakuna mubakkiran qabla al-bada'ati bizaman, bahkan mereka ya'tuna mubakkiran, datang lebih awal qabla bada'ati bizaman, sebelum dimulai itu bursa sahamnya itu. Li'anna kulla wahidin yuridu ayyasira qariban minal mahalil arad, karena setiap orang, semua orang yang ada di bursa saham tadi itu ingin berada dekat dengan tempat penawaran saham tadi, wala yakunu ba'idan, dan tidak ingin jauh dari tempat penawaran. Semuanya pengen dekat gitu. Ya, kalau kita lihat ilustrasinya itu ya dulu ya di TV-TV yang mereka di bursa efek, kayak begitu. Saya juga nggak ngerti itu ngapain ya, apa yang mereka lakukan di situ. Wa idza kana fi amri dunya fa kaifa kana hadha bi amri dunya fa kaifa yu'ridu an amri al-akhirah allati la yahtaju ila siham. Maka jika ini urusan dunia sampai demikian mereka, maka bagaimana mereka mau berpaling dari urusan akhirat yang itu di urusan akhirat enggak butuh kepada desak-desakan. Wa ma'mun al-khair, padahal dan mereka pun dijamin, dia pun dijamin, ya, laisa fihi ghailah, enggak ada di situ ghailah penipuan, walaysa fihi ziham, enggak ada desak-desakan, walaysa munafasat, enggak ada persaingan, wala aswat, enggak ada di situ suara teriak-teriak, wala mughalabat, enggak ada saling mengalahkan. Kaifa yuridu al-insan an hadha, maka bagaimana mungkin seorang berpaling dari hal ini, yaitu dari mendapatkan keutamaan di sepertiga malam terakhir. Wa yadhhabu ila ma la yadri anhu hal huwa khairun aw syarrun, dan dia malah pergi meninggalkan ke sesuatu hal yang dia tidak tahu apakah itu kebaikan atau keburukan buat dia. Wa huwa ila syarri aqrab, dan itu lebih dekat kepada keburukan. Fi hadha zaman alladhi asbaha fihi katsirun minan nas la yu'ti bil halal wal haram. Terutama di zaman ini yang kebanyakan orang-orang enggak peduli lagi dari mana dia dapat harta, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Ini isyarat ya. Syekh mengisyaratkan ini dari sebuah hadis yang kata Nabi SAW, saya jalan zamanun la yubalil mar'u bima akhadha al-mal min halalin am min haram. Akan datang nanti suatu zaman di mana orang-orang enggak peduli lagi dari mana dia dapat duit, dari mana dia dapat harta, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Nauzubillah min dzalik. Fasyarru wal fitnatu 'azimatun bil amwali al-an, maka keburukan fitnah itu sangat besar, itu keburukan dan fitnah itu pada harta saat ini. Wa ma'a hadza
yataqatalun nasu 'alaiha, tapi walaupun demikian manusia saling membunuh untuk mendapatkan harta tadi. Wa ammal furasu al-'azimah, furas itu jamak dari fursa. Adapun kesempatan-kesempatan yang besar ini Allah bersama Allah Jalla wa Ala, akramil akramina, yang maha mulia dari para orang-orang yang mulia, wa ajwadil ajwadina, yang paling dermawan memberi dibandingkan dengan orang-orang yang memberi, wa arhamir rahimina, dan yang paling penyayang di antara orang-orang yang penyayang, alladzi la yastaghni ahadun anhu tarfata 'ainin, yang seseorang itu pasti butuh kepada Allah walaupun sekejap mata pun. Fa kaifa yaghfaluna an hadhil fursah, maka bagaimana mereka bisa lalai dari kesempatan ini, allati fataha Allahu lahum, yang Allah bukakan untuk mereka. Walam yatlubu minhum ayyasharu al-laila kullah, padahal Allah tidak menuntut mereka, walam yatlub minhum ayyasharu al-laila kullah, padahal Allah tidak meminta mereka untuk bergadang semalam suntuk, meminta berdoa kepada Allah 3 hal tadi, tidak. Tapi bahwa subhanahu yanzilu akhirul lail qabla al-fajr, tapi Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia seperti itu pada sepertiga malam terakhir aja. Itu pada sepertiga malam terakhir. Ya, ingat ya hitungannya ya. Ya. Misal dari jam maghribnya jam 6, fajar soniknya jam 5, 11 jam dibagi 3. Dibagi 3 yang terakhir itu sampai masuk fajar sonik itu sepertiga malam terakhir. Lau lam takum illa qubila al-fajr, seandainya seseorang tidak bangun kecuali menjelang fajar, bidaqaiqa, beberapa menit menjelang fajar, daqaiq, beberapa menit menjelang fajar, maka la tashhada hadzal mashhad al-'azim, ya, maka pasti dia akan menyaksikan tempat persaksian yang agung ini, yaitu penawaran dari Allah. Barang siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan beri. Siapa yang bertobat, aku akan beri dia tobat. Wa idza bakkarta fa huwa afdal, tapi kalau Anda bangun lebih awal maka itu lebih afdal. Fala tufawwid hadhihi al-fursata al-'azimah wa taqbal 'anha, maka janganlah Anda terluput dari kesempatan yang besar ini dan Anda lalai darinya. Farubbama yakunu hadha akhir hayatika, bisa jadi ini adalah akhir hidup Anda. Wala tudrikuha fil mustaqbal, dan kesempatan ini tidak menjumpai Anda lagi di masa yang mendatang. Famadum tapi zamanil imkan, maka selama Anda di waktu yang masih memungkinkan, wa madumta farigan ghairu mashghulan, dan selama Anda itu memiliki keluangan waktu, tidak sibuk, fala tudayyi hadhihi al-fursatal 'azimah, jangan sia-siakan kesempatan yang besar ini. Wa qaulun Nadim rahimahullah ta'ala, yaqulu ala mustaghfirun, dan berkata Nazim Ibn Abi Dawud rahimahullah, yaqulu ala mustaghfirun, dia berfirman, siapa yang meminta ampun, al-mustaghfir wa talibul maghfirah. Mustaghfir adalah orang yang meminta ampun. Ya, dan perkataan itu yalqa ghafiran, maka dia akan menjumpai Allah yang Maha Pengampun. Wa huwa Allahu jalla wa ala, fa inna min asma'ihi al-ghaffar. Maka di antara nama-nama Allah adalah al-ghaffar. Dikasih harakat itu domah yang salah itu. Ghaffar. Sama tadi dikasih harakat tadayyi itu salah itu, tudayyi. Dikasih harokat sama penerbitnya, keliru, salah. Fa inna min asma'ihi al-ghaffar, isim an-nam akhar, al-ghaffar dikasih harokat di sini. Keliru ya. Wal ghafuru, al-ghaffar itu sigah mubalaghah dari ghafir. Ghafar yaghfiru, isim fa'ilnya ghafir yang mengampuni. Sigah mubalaghahnya 2, ghaffar dan ghafur. Artinya yang maha mengampuni. Bukan cuma mengampuni, bahkan menutupi aib dari dosa tadi. Wal ghafuru dzul maghfirah. Sedangkan yang dimaksud dengan ghafur ini juga sifat mubalaghah fa'ul.
itu artinya dzul maghfirah, yang memiliki ampunan. Hada min asma'illah, maka itu diantara nama-nama Allah Jalla wa'ala, bahwa subhanahu alladzi yasturu dzunub, maka Allah lah yang menutup dosa-dosa. Wal ghafru maknahu as-satru, sedangkan ghafru maknanya as-satru, menutup. Yasturu dzunuba bil afwi wa adamil mu'akhadah, itu Allah menutupi dosa-dosa dengan ampunan dan tidak diadab. Wa qawluhu mustamnihun, dan siapa yang minta kebajikan, ya, maka dia akan diberi. Ay talibun bil minhah, itu minta minhah. Apa itu minhah? Wahiyya al-ata, itu pemberian. Wa hadha mahfudun min qawlihi sallallahu alaihi wasallam an rabbih, dan ini diambil dari perkataan Nabi sallallahu, ya, dari Allah Rabbnya, hal min sa'ilin fa'utiyah, apakah ada orang yang meminta, aku akan beri. Nah, selesai dari bait ke berapa ini? 12, 13. Adapun bait 14 bisa dibaca malam ini. Pendek sih bait 14. Apa pekan depan aja? Pekan depan. Kenapa Ahmad pekan depan? Udah lemas. Aduh. Ya ada pekan depan aja deh. Ya. Bagi yang mau bertanya silakan ya. Tafadhol. Handphone